belajar. Sekarang kamu, Maria binasa enggak? kamu kalau Coba, Maria binasa debat enggak? ya, mau naik debat ya, itu bawa dalil Ya, saya ya dari tadi dalil yang semua. Kamu yang nggak bawa memperkuat dalil. ya narasimu. Protestan bidat. Jangan hanya ngomong, kamu bilang Maria itu tidak binasa padahal tidak ada dalil. Itu kan apa ya? Iya, kalau Narasi yang kamu tidak mengatakan berbobot. tadi Maria itu berdosa. Kalau berdosa itu kan Iya, upah dosa adalah saya bawa maut. dalil. Saya bawa Iya dalil kan? kan? Iya, kamu Mana mengatakan dalilmu? dia dosa. Sekarang saya katakan dia nggak berdosa karena dia tidak mati. Dia tidak binasa. Iya, mana dalilmu? Mana Ya, nggak dalilmu? ada dalilnya yang mengatakan dia binasa. Sampai sekarang tidak ada binasa. Ya, kalau kamu mengatakan Maria itu berdosa, di mana dia binasa? Dalilmu di mana? yang Mana tidak dalilnya? mati. Maria tidak Mana mati. dalilmu? Maria tidak mati. Yesus juga tidak mati. Kenapa kamu tidak tuhankan Dalilmu Maria? di mana? Dalilmu, wey. Jangan berpuisi di sini. Kenapa saya mengatakan dalil? Jelas-jelas Maria Iya, ayatnya di mana? Kamu bilang Maria itu tidak binasa. Dalilnya adalah tiap yang berdosa pasti binasa. Upah dosa adalah maut. Kalau kamu mengatakan Maria Iya. itu pendosa, berarti dia mati dong. Ya mati. Kalau kamu pakai ayat itu. Sama seperti manusia biasa mati. Nah, mana ayatnya dia mati di mana? Ya dia sekarang dia nggak ada. Mana mayatnya di mana? Makamnya di mana? Kapan ditulis di mana dia mati? Ada nggak 2000 ayatnya Maria tahun mati? yang lalu, ya dia Kalau itu Yesus mati. berarti begini, kalau kamu mengatakan yang binasa itu dia berdosa, berarti Yesus berdosa mati di kayu salib. Kalau dia tidak berdosa, tidak mungkin dia mati. Karena upah dosa adalah maut. Berarti ketika Yesus itu menemui mautnya, dia seorang pendosa. Itu yang mau kamu bilang. Ya dalilmu di mana dia itu? Upah Bahwa dosa Maria itu adalah maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, artinya dia seorang pendosa dong. dia Pendosa mati bukan Yesus. itu. Sekarang kamu percaya dengan ayat kan? Kamu percaya upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia pendosa tidak? Ya tidak. Ya dosa. Nggak mungkin dia mati kalau nggak berdosa. Dia itu. Ya oke. Kan udah dibilang upah dosa adalah maut. Oke, saya tanya. Ini yang Anda kurang paham. Ya. Kamu yang nggak ngerti. Upah dosa kamu adalah itu cobalah sekali gini, kamu setuju setiap yang berdosa, berdosa pasti dia menghadapi kerajaan maut. Kalau bernarasi itu ya, ya ini dalil yang saya bawa sama Anda, ya. Yesaya 53 nomor 4 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Siapa Artinya, itu? Siapa yang disebut Yesaya itu? Yesus siapa? mati di atas kayu salib. Dia itu menanggung dosa manusia yang dimana manusia itu yang harusnya dihukum atas dosa-dosanya. Ya, berarti Yesus yang berdosa kan? Berarti Yesus yang berdosa. Dia menanggung, memikul berdasarkan ya, saya punya hutang. Kamu yang nanggung hutang saya. Saya kan punya hutang, analoginya. Saya punya hutang. Kalau kamu sudah menanggung hutang saya, berarti yang berhutang itu adalah kamu. Kalau Yesus itu menanggung dosa manusia, berarti yang menjadi pendosa adalah Yesus. Ngerti kamu? Kamu paham? Kamu tahu nggak analogi? Saya punya hutang, kamu tanggung hutang saya. Artinya yang berhutang itu kamu. Kalau manusia berdosa yang menanggung Yesus, artinya yang menjadi pendosa itu adalah yang membayar. Iya, saya punya hutang, yang membayar kamu. Berarti yang menanggung hutang-hutang saya kan kamu. Kalau yang berdosa itu manusia, yang menanggung Yesus, berarti Yesus yang Dia begini. Dia membayar, melunaskan dosa itu, menghapuskan. Yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan, bukan manusia. Oke, bagus. Bagus, ayat kamu saya pakai ya, dikunci. Yang berhak menghapus dosa adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus manusia bukan? Dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Dari mana Yesus memiliki otoritas? Dia kan manusia.
Kata kamu yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan. Sekarang otoritas Yesus menghapus dosa. Oh, kita jangan kemana-mana, kita fokus dulu sebagai anak manusia. Kita jangan kemana-mana, kita nanti merambat mana otoritas dia bisa menghapus dosa ketika kamu katakan yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan. Sementara Yesus itu manusia, yang disalib itu manusia kedagingan. Ini kita nggak bicara keilahian. Sebagaimana mungkin sesama manusia bisa menghapus dosa, kamu sudah pakai ayat tadi. Jangan bikin malu kamu, ini 4,4 ribu manusia memandang. Tolong di bawah kawan-kawan kasih saya koin dulu ya, biar Bapak Pendeta semangat sedikit. Dilerai aja Bang Hendy. Di mana otoritas dia yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan, sementara Yesus itu kedagingan? Di mana otoritas dia sebagai manusia bisa menghapus dosa sesama manusia? Oke. Ayo, cepat. Oke. Matius 9 nomor 5 dan 6. Ya kawan-kawan gas, kawan-kawan gas. Loh. Itu dalilnya loh. Saya membawa dalil. Apa dalil yang bawa dari tadi? Matius 9 nomor 5 sampai 6. Dan Baca. 1 Yohanes nomor 29. Baca apa? Baca. Yohanes melihat Yesus dan berkata, lihatlah anak domba, domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yuk, Pak. Sudah baca? Dan dilanjutkan lagi. Ya, dilanjutkan lagi Efesus 1 nomor 7. Darah Kristus menebus orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Terus? Jadi banyak dalil-dalilnya. Jadi Ya sekarang saya anak domba itu siapa? tadi Anak membawa domba itu dalil. siapa? Anda dari tadi bernarasi tidak ada dalil. Anak domba itu siapa, saudara? Nanti dulu, anak domba itu siapa? Ini 4.000 orang memandang. Yesus. Anak domba itu siapa? Yesus. Yesus. Oke. Yes. Kamu pernah baca, buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi, sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Pertanyaan saya adalah, Yesus matinya digantung di kayu salib atau disembelih? Dalilmu dari mana ambil itu? Coba saya lihat. Ya, kamu tolong dibantu ayatnya yang ada double perangkat ya. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Yang disebut Dalilmu anak dari domba mana? Paskah Dari dan yang mana? disebut Kristus itu bukan Yesus. Iya, dalilmu dari mana? Dari Bible. Iya, ayatnya berapa? Ya, tolong ada yang double perangkat, buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Saya Ini lah enggak paham. Ini enggak paham ayat-ayat. Kamu mengatakan Hanya suka ngarang-ngarang doang. bahwa Yesus itu anak domba, sementara anak domba itu tadi tidak pernah matinya disembelih. Yang anak domba Iya, itu mana adalah dalilmu? Yohanes Ya, saya tanya mana dalilmu? Hey, yang mati mana dalilmu? itu adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yesus. Yang saya tanya dalilmu mana? Ada ini saudaraku yang bisa bukakan ayatnya saya. Ada. Malu-maluin aja Anda ini ya. Saya kalau saya Kalau keluar lagi Anda saya nggak naik bisa di masuk sini, lagi. berarti Anda itu sudah siap ya, udah siap. Oke, saya fasilitasi ayat berapa Pak Pendeta? Ayat berapa? Ayat Siap. berapa? Di Google ada itu, tolong dicarikan. Buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Ada. Oke, silakan. Oke, biar saya cari, lanjut aja dulu ya. Ya, ada. Gampang itu. Ya. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Itu ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Yesus. Ya nggak boleh kita lanjut kalau nggak ada dalil, karena dalil itu yang sebagai sebentar. dasar kita. Tunggu, nanti Ya. ada ayatnya. Ya, jadi biar kalian paham, saya akan jelaskan sedikit bahwa Yesus itu bukanlah anak domba, yang anak domba itu adalah Yohanes Pembaptis. Saya ada ayatnya. Oke. Iya, kita sama-sama bahas mana ini. dalilmu. Itu. Berapa, bro? Berapa itu? Iya, ada Itu 1 berapa? Korintus Coba. 57, 1 Korintus 57. Ya, 1 Korintus 5:7 baca.
1 Jadi ini Korintus. cerita tentang buat tape ya, ada ragi-raginya. Ya, cerita itu Oke. menyatakan bahwa yang matinya disembelih itu adalah Yohanes Pembaptis. Sebentar, bukan saya baca. Pelan-pelan. 1 Korintus 5 nomor 7 ya. Saya baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Oke, Nah, apa yang Anda pahami di ayat Yaitu itu? Kristus, bukan Yesus. Jangan kamu rubah. Sekarang saya tanya. Yang matinya disembelih Wah, parah ya, Yohanes Duhu. Pembaptis, apa Yesus? Jawab. Yang saya tanya, apa yang Anda pahami di ayat itu? Yang saya pahami di situ yang disebut anak domba adalah Yohanes Pembaptis. Karena anak domba itu telah mati disembelih. Dalam garis besarnya, ayat ini menegaskan bahwa anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Pertanyaannya, siapa yang mati disembelih selain Yohanes Pembaptis? Maka yang cocok menyandang gelar sebagai anak domba itu bukan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis. Ini cara buat tape ya. Tapi Coba, singkong. siapa yang matinya disembelih? Saya tanya, kalau bukan Yohanes. Oke, Saya tanya, kalau- dalilmu bahwa anak domba itu Yohanes itu dari mana? Karena Yohanes matinya disembelih sesuai dengan pernyataan Iya, dalilnya yang sampai di mana? ke telinga Dalilnya di mana? Herodes bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati, bukan Iya, Yesus. dalilmu di mana? Dalilmu di mana? Ya tadi itu dalilnya. 1 Korintus Yang mana? Yohanes itu anak domba di mana? 1 Korintus 5:7 yang dibaca barusan itu dalilnya. Dalil. Enggak ada di sini Yohanes anak domba, enggak ada. Ya, yang mati disembelih siapa? Selain Yohanes, ada nggak? Udah kelamaan. Yang udah. mati disembelih Dinerai aja Bang Suma. begini. Yang disembelih di situ, Tidak yang ada, ditombak. Paman. Oke, disembelih di situ, ya di atas kayu salib, ditombak. Ya. Itu ditombak, bukan disembelih. Iya, disembelih itu ya dibunuh. Disembelih disembelih itu dipotong lehernya, maka dia disebut anak domba. Itu yang menulis itu siapa? Itu lebih berpengalaman daripada kamu. Datang-datang kamu kelas jemaat mau ayat. Kok kamu Oke, bisa apa melihat perbedaan? sejarah? Apa perbedaan kata disembelih dengan dibunuh? Iya jelas berbeda. Dibunuh itu kan Ya, adalah ya, apa sifat daripada perbedaannya? kematian. Kalau Ya, apa, disembelih itu kan apa caranya perbedaan mereka- dibunuh dan disembelih? Ya jelas beda. Buka KBBI. Iya, kamu. bedanya Disembelih apa? Bedanya apa? Disembelih itu proses potong. Proses Terus? potong. Kalau Kalau dibunuh? kematian itu meregang nyawa. Ah, apa? Kamu tahu nggak bedanya ditombak sama disembelih itu beda? Kalau Yesus itu tidak pernah diriwayatkan disembelih. Yang diriwayatkan disembelih di dalam Bible itu adalah Yohanes Pembaptis. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Yang disebut sebagai Kristus itu adalah Yohanes Pembaptis. Makanya disebut Yohanes Kristus. Itulah sebabnya Yesus memberikan kuasa itu kepada Petrus. Berulang-ulang dikatakan, Petrus katanya, putra Yohanes. Petrus, putra Yohanes. Kunci kerajaan sorga pun diberikan kepada Petrus. Ngerti kau? Siapa yang Gini disebut ya, Elia? Siapa yang disebut Elia? Jawab. Siapa yang disebut Elia kalau bukan Yohanes? saya enggak, kita pelan-pelan. Tapi ini saya mau berikan waktu kepada saudara. Ini kan bukan room kita. Kita ini kan adalah pendatang. Ini room Muslim. Aku juga ndak enak lama-lama, ya kan? Nanti kamu DM aja. Ya. Jadi begini, kamu tadi nggak bisa menjelaskan Intinya kepada ya, dulu saya nyembah Martin arti Luther. menyembelih dan membunuh. Oke? Saya mengatakan tadi Yesus itu dibunuh, kamu bilang disembelih, kamu bilang beda. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Yang Tuhan yang mana nih? Pak Pendeta izin dulu Pak Pendeta, dari tadi ini gak ada kesimpulan nih. Pak Pendeta, kesimpulan yang mana yang Tuhan nih? Bunda Maria apa Yesus? Kalau yang Tuhan tadi itu yang lebih pantas jadi Tuhan itu Maria.
Ya Du, Iya, yang Tuhan dalilmu yang di mana ya Du? Dalilmu di mana? Mana dalilmu? Tadi di 1 Matius ayat 35. 1 Lukas Di mana 35. di situ Maria dikatakan Tuhan? Ya, karena dia telah menerima kuasa Allah yang maha tinggi dan Roh Kudus turun atasnya, maka dia jadi Tuhan. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, dia Tuhan. Iya jelas. Sebelumnya Roh Kudus siapa sebelumnya emangnya kalau bukan Tuhan. Roh Kudus siapa? Sebelumnya bukan Tuhan. Sebelumnya bukan Tuhan, tetapi dia sudah menerima kuasa itu, dia jadi Tuhan. Oh, berarti Oke, berarti ketika Roh Kudus turun menaungi Maria, berarti sebelumnya bukan Tuhan. Dia suci. Maksudnya Pak Pendeta itu lebih parah kalau Yesus Tuhan karena dia keluar dari Maria gitu loh. Oke, bentar dulu. Oke ya. Berarti Maria ini sebelumnya bukan Tuhan ya? Oke. Kalau kamu mau Maria lebih dalam, saya jelaskan. Maria itu perawan suci bukan? Dia perawan. Suci enggak? Yang suci. Suci itu artinya tidak ada dosa. Gini. Coba kita pemahaman saya suci itu dia itu tidak pernah digauli oleh laki-laki, itu yang saya maksud. Kalau natur manusia itu berdosa semua. Ya, ketika roh Kudus sudah masuk ke dalamnya, turun atasnya, dia berdosa atau tidak lagi? Roh Kudus yang mengandungi firman itu bukan berarti Maria itu tidak berdosa, tetap Maria itu berdosa. Oke, kamu bilang dia berdosa. Kalau dia berdosa, upah dosa adalah maut. Harusnya dia mati. Dia mati enggak? Iya mati. Di mana ayatnya? Maria mati. Ya, buktinya sekarang nggak ada dia. Iya, kamu tahu dari mana dia mati kalau nggak ada tertulis. Ya memang begitu kok. Semua manusia mati menggenerasikan. Setiap generasi tumbuh generasi baru. Karena generasi lah mudah meninggal. Ya, kamu tahu ayatnya di mana? Sedangkan Elia itu nggak mati, diangkat dengan kuda-kuda berapi. Yesus juga terangkat juga ke langit, nggak mati. Sekarang Maria kamu bilang dia mati. Di mana ayatnya dibilang dia mati? Kamu bilang Yesus tidak mati. Saya bilang Maria itu nggak mati, sama kayak Iya, tadi Yesus. kamu bilang Yesus tidak enggak. Tadi kamu bilang Yesus tidak mati, betul? Ya, tidak mati. Dalilmu di mana? Dia terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia dalilmu di mana? Dalilmu di mana? Ya ampun, harus saya cariin dalilnya, jangan buang-buang waktu karena dalil ada dalilnya. Dia terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa, disaksikan 500 pasang mata. Berapa? Biar saya baca di sini. Dalilmu berapa? Ya ampun, tolong dibantu Pak. Ada itu ayatnya. Markus 16:19. Markus 16:19. Markus berapa? Markus 16:19. Markus 16 nomor 19. Ya tuh. 11. Baca kamu. Oke, saya baca ya. Keras. Ini ngajarin Oke. umat bongok satu ini susah saya. Oke. Markus 16 nomor 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus Nomor 19. 19. Oke. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di mana? Ya, itu mati apa enggak? Dia di sini sudah menapakkan diri, udah bangkit. Mati enggak? Kalau makan ikan goreng itu mati enggak? Kan dia kan udah bangkit. Tahu nggak perikopnya itu? Iya, mati enggak yang ditanya itu? Mati enggak itu? Kan dia udah hidup, udah bangkit dari maut. Yang saya tanya waktu dia terangkat itu mati enggak? Lu udah hidup kok, orang gimana mati? Iya, artinya dia kan enggak mati. Tahu nggak perikopnya? Yesus beberapa kali menapakkan diri dan mengutus muridnya. Yesus terangkat ke surga. Oke, saya jelaskan. Kalau kamu bilang Yesus mati, di mana ayatnya Yesus mati? Oh, oke. Nah, ya begitu dong. Kalau Ya, Anda coba nanya di mana Yesus ayatnya? mati, Kalau nggak ada, kalau nggak ada, awas kamu ya. Di mana ayatnya Yesus mati? Yuk, Oke. cepat. Bentar Siapa ya. yang melihat Yesus mati di kayu salib? Siapa? Carikan saya. Oke. Itu
harus Udah ada setengah bungkus dalil. rokok saya habis ngeliatin kamu. Di mana ayatnya Yesus kalau dia ada mati di kayu salib, di mana ayatnya? Siapa yang lihat? Oke. Yang penting ada kata mati, itu aja. Ya kalau nggak ngelihat orang ya kan nggak ada. Yang lihat Yesus mati siapa? Coba mana? Memang si Yadu ini suka bunuh anak orang sih. Banyu ambil aja dulu deh, biar nggak ngantuk. Kasihan nih berdua nih. Inilah kalau teologi gereja yang sudah meracuni para jamaat seperti ini, Bang ya. Yesus itu tidak pernah mati, tetapi dikatai mati, nggak punya ayat, tapi belagak-belagak. Coba, di mana ayatnya Yesus itu mati di kayu salib? Yang menulis itu siapa? Tetapi yang menulis itu tidak menyaksikan, dia tahu hanya mendengar, itu katanya dari orang. Kecuali kalau muridnya ada di situ sebagai saksi mata. Pada saat penyaliban Yesus, semua pengikut Yesus pada saat itu diburu, dicari. Kalau dapat mati. Artinya tidak ada satupun pengikut Yesus yang menyaksikan Yesus disalib. Pertanyaannya, siapakah pengikut Yesus yang menyaksikan proses penyaliban Yesus? Kalau tidak ada saksi yang menyaksikan itu, tidak patut dipercaya untuk memberikan suatu kesaksian. Matius, Lukas, Yohanes, Petrus, sebut semua. Apakah dia menyaksikan proses penyaliban Yesus? Kenapa mereka dengan beraninya memberikan suatu kesaksian? Padahal mereka tidak menyaksikan. Itulah sebabnya Yusuf memberanikan diri mendatangi Pilatus, meminta mayat Yesus, karena mereka tidak mengetahui mayat Yesus keberadaannya ada di mana. Tapi saya pernah dengar Pak Pendeta mengatakan gini nih, nanti Banyu Mbak lanjut ya, ini begini terus tak. Tidak mungkin anaknya Maria itu mati di tiang salib karena dia orang soleh, dia orang bertakwa kepada Tuhannya. Betul ya Pak Pendeta ya, pernah ngomong gitu? Ya, yang mati itu adalah orang yang banyak dosa, orang fasik, orang terkutuk. Betul Pak Pendeta? Orang yang bisa disalib dan mati disalib itu adalah pendosa. Bentar. Pertanyaannya apakah Ini dalil. Bentar dulu ya, Yesus bentar dulu. itu berdosa? Pasti mereka jawab tidak. Yesus itu tidak berdosa. Jadi Maka Tuhannya, Yesus tidak jadi pernah Tuhannya disalib. Yadu, Selesai. jadi Tuhannya Yadu Terkonfirmasi orang berdosa dalam ya. Al-Quran. Jadi Pak Pendeta, jadi Tuhannya Dia Yadu orang berdosa kalau ya. mengatakan Yesus disalib. Iya. Ya Yadu, Ini Tuhan orang dalil berdosa. Orang yang tidak berdosa. Yesus mati. Oke. Sebenarnya pendeta ini bukan Kristen, dia itu pura-pura Kristen. Jadi begini. Markus 15 nomor 37. Di Markus mana di situ judul nggak perikopnya menyaksikan di nggak ya situ? Markus, saya tanya. Di mana Markus perikopnya menyaksikan. di situ? Markus memberikan perikop Yesus mati. Ya, Nomor 37, lalu Markus di situ berserulah nggak ya? Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Gini aja. Di situ Pak, ada saya Yesus tanya Anda mati. berdua nih, Ya, biar menyerahkan menurut Anda nyawanya. berdua, ini Menyerahkan dari menurut nyawanya. Anda berdua, ini ntar dulu, menurut Anda berdua, yang mati di tiang salib itu anaknya Maria atau bukan anaknya Maria? Nanya sama siapa? Pak Pendeta dulu, yang mati di tiang salib itu anaknya Maria atau anaknya siapa? bukan. Yang mati di salib itu adalah seorang pendosa. Oke, Yadu, yang mati anak Maria atau bukan? Karena apabila dia bukan pendosa tidak mungkin mati. Aduh, Karena beneran nih. yang mati itu adalah pendosa. Dia mau mengatakan Yesus itu mati. Di mana ayatnya? Kamu tadi sebut di siapa? Siapa yang menyaksikan Oke. Yesus mati? Jawab dulu. Siapa yang menyaksikan Yesus mati? Kalian percaya? Begini, Bang Handi, biar kita hampir jelas berapa ya miliar status ini kita. percaya Yesus mati? Dia di kayu bilang salib? tadi Kristen. Sementara tidak ada Pendeta, saksi. kamu Kristen apa Islam? Saya mula-mula. Kamu Kristen apa? Oke. Mula-mula. Kristen. Kamu percaya bahwa Yesus Tuhan? Saya mula-mula. Kamu percaya bahwa Yesus Tuhan?
Yesus Tuhan? Tidak. Enggak. Tidak. Bagaimana Anda mengatakan Anda Kristen sedangkan Anda menyangkal Saya Yesus? bukan Kristen, sebagai saya Tuhan? mula-mula. Iya. Tahu kamu Iya. Gereja mula-mula itu apa? Gereja yang didirikan oleh Petrus. Iya, gerejanya sekarang itu alirannya apa? Alirannya mula-mula tetap belum pernah berubah nama. Iya, kan, gerejanya sampai apa? Nama sekarang. gerejanya apa? Denominasinya apa? Gereja mula-mula. Selesai. Denominasi kami mula-mula. Nama gereja kami mula-mula. Kami pakai Bible, American Standard Bible, Holy Bible. Kalau kamu pakai apa? RAI. Paham Bible nggak saya. apa itu gereja mula-mula? Ya, apa? Setahu kamu. Yang didirikan Kamu- Petrus atau bukan mula-mula? Nah, kamu bilang Anda penganut gereja mula-mula, tapi Anda tidak paham itu gereja mula-mula itu Ya, apa. pendiri gereja mula-mula itu Petrus atau bukan? Oke, saya jelasin sama Anda. Gereja mula-mula, ya, itu di mana jemaat pada saat itu mereka itu berkumpul. Oke, saya memberikan dalil sama Anda. Apa itu arti gereja mula-mula? Di Kisah Para Rasul. Jadi jangan Anda ngaku-ngaku Kisah para gereja rasul mula-mula yang buat siapa? Nanti dulu. Kisah para rasul yang buat siapa? kita jangan kemana-mana. Topiknya kita Bagaimana satu dulu. mungkin Paulus Hey, bisa hey. menjelaskan gereja mula-mula sementara dia aja belum lahir? Bentar. Biar kamu paham gereja mula-mula itu apa. Nah, ini cara hidup jemaat, ya, itu berdasarkan Kisah Para Rasul 4 nomor 32. Itu disebut mereka itu adalah jemaat mula-mula. Ya, mereka berkumpul. Mereka itu, ya, dijelaskan di situ sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka membagi bersama. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah milik saya dan ini adalah milik aku. Jadi mereka saling membantu. Itu adalah cara hidup jemaat mula-mula pada saat itu. Siapa yang Sehingga mendirikan gereja mereka mula-mula? itu, cara hidup mereka, ya, coba Siapa Anda yang lihat, mendirikan ya. gereja mula-mula? Tuhan, karena cara hidup mereka menjadi berkat. Jumlah mereka setiap hari diberkati, bertambah. Yang saya tanya, siapa paham yang nggak? mendirikan gereja mula-mula? Cuman itu loh. Yang mendirikan gereja itu adalah para murid. Ah? Para murid. nenek kau kiper. Siapa? Pakai istilah Jawannya. yang meneruskan Injil itu adalah para murid. Aduh, kunci kerajaan surga diberikan kepada siapa? Kau giver. Begini ya. Kunci kerajaan surga Bagi diberikan pemahaman kepada saya, siapa? bagi pemahaman Protestan, ya, bagi pemahaman, ya, Wajar saja nggak tahu ini pengikut Martin Luther. Jadi begini akibatnya. kepala dari Pemahamannya. kepala Nggak dari ada. gereja itu adalah Kristus, ya, dan Ya, perintah jemaat mendirikan adalah jemaat anggota-anggotanya. Diberikan kepada siapa? Perintah Pak Guru kasih siapa? jadek nih, Pak Guru kasih wae. Pak Guru jadek. Siapa perintahnya Kunci diberikan kepada kerajaan siapa? surga itu adalah kebenaran. Oke. Nama asli daripada Petrus itu siapa? Nggak ada ilmunya Kamu kan jelaskan kamu? aja narasimu. Coba narasimu jelaskan. Nah, kalau kamu mau tahu ya, mula-mula itu adalah pengikut Simon Petrus, bukan pengikut Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu orang Roma. Kenapa orang Roma? Dalilmu di mana? tidak Dalilmu di mana? menjadi Dalilmu di mana? rasul? Jangan bicara banyak dulu. Dalilmu di mana? Dalilnya Saulus pembunuh pengikut Yesus. Siapa yang memusuhi Dalilmu, pengikut Yesus? dari Pengikut tadi Yesus? awal kita
berdebat kamu nggak pernah membawa dalil. Aduh, dari sini saya nggak mau buang waktu ya. Kalau kamu nggak pernah baca ya sudah. Siapa Saulus itu? Saulus itu mantan Kamu pembunuh. kalau kamu berdebat, kamu kuasai dalil-dalilmu. Kamu jangan hanya ngomong. Ya, saya nggak mau. kayak Kalau ketuk kamu itu itu kan loh, kelas nggak ada, jamaah. nggak Ayatnya aja ada kamu nggak pernah dengar. isinya Semua gitu loh. semua yang saya Ya, tahu ucapkan kentut kamu nggak? nanti bakal asing. Kamu nggak pernah ketut dengar nggak? ayat-ayat saya. Kentut Ya udah tahu, saya ganti Kak. pertanyaan. Saya mau Bunyi nggak? mengatakan di dalam Nggak ada isi di kan? dalam Bau ya kan? ayat Kayak Protestan begitu ada kalau kebohongan. narasimu. Ya, kasih saya waktu 1 menit. Ya, saya mau menyatakan di sini kepada seluruh umat ya. Kamu kalau bisa berhasil jawab hebat. Enggak. Kamu itu berpura-pura Kristen. Kamu itu sebenarnya Islam. Gue paham lah, lu itu Islam. Islam jangan- menganggap Maria Tuhan gitu. Buta juga saudara ini. Aduh, Oke. inilah. Kalau dia rusaknya umat Kristen, ini. dia ini pasti akan percaya dan mengaku Yesus sebagai Nanti Tuhan. dulu nanti iya sudah Entah terserah itu kamu mau adalah- saya apa itu terserah kamu. Kamu Entah jawab dia pertanyaan saya itu yang terakhir. adalah Saya udah mau turun. denominasinya apa. Kamu jawab Intinya pertanyaan saya Kristen terakhir. itu Jawab. Waktu Apa? itu Yohanes menyaksikan Yesus terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, ya, apakah mampu manusia itu melihat Allah dan melihat kerajaan sorga, sementara ada tertulis Allah itu roh? Sesuai juga dengan perkataan Yesus, tidak ada yang mengetahui rupanya. Lantas Oke. dengan apa Yohanes melihat Yesus terangkat duduk di sebelah kanan Allah? Saya mau mengatakan bahwa itu adalah kebohongan terbesar di dalam Bible Protestan. Coba jawab. Yohanes bisa melihat Yesus terangkat dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu dengan apa dan memiliki otoritas? Teropong. Pakai teropong, Bang. Pakai teropong. Oke. Wow. Iya. udah, saya jelasin ya. Ya. Oke. Kamu mengatakan bagaimana mungkin Yohanes melihat bahwa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, bagaimana mungkin? Kamu paham nggak tentang penulisan Alkitab? Apa yang mau kau bilang? Paham nggak? Apa yang mau kau bilang? Penulisan Alkitab, kamu paham nggak? Dari tadi paham-paham. Ngomong aja lah. Iya, jadi artinya kamu tidak memahami bahwa yang di mana Alkitab itu yang diilhami, yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para penulis, yang di mana dituntun oleh Saya Roh Kudus. nggak untuk nanya menulis. penulisannya. Yang saya tanya, Yohanes kok bisa melihat Bapa? Bisa melihat Yesus terangkat ke sorga itu, duduk di sebelah kanan Allah itu, otoritasnya sebagai manusia biasa itu apa? Dengan alat apa? Karena karena Apa dalilnya dia manusia bisa melihat diilhami, Allah? Apa dalilnya manusia bisa melihat diilhami kerajaan oleh Roh Kudus sorga? berdasarkan 2 Timotius 3 nomor 16. Baca apa? Itu dalilnya. Apa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah Yohanes nggak melihat. bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Itu 2 Timotius nomor 3 nomor 16. Berarti Itu Yohanes nggak dasarnya. melihat langsung, nggak bisa melihat langsung. Karena berarti dia bukan melihat penglihatan itu nyata. karena diilhami oleh Roh Kudus. Oke? Oke, yang kedua. Dia Dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu babak belur nggak bisa Oke. jawab. Ini yang kedua. Waktu di atas Apa gunung yang nggak dengan bisa para jawab? Saya sudah murid, kasih dalil kok. Gimana sih? Yesus ya dengan para murid bertemu dengan Elia dan Musa. Jarak antara Elia dengan Musa itu Oke. 1.500 tahun. Itu bohong atau tidak? Coba ulangi narasimu, saya kurang nangkap. Waktu Yesus dengan para murid naik ke atas gunung, di sana dia bertemu dengan Elia dan Musa. Lalu muridnya mendirikan 3 kemah. Lalu Allah berbicara dari atas awan terang. Menurut kamu bohong atau tidak? Sedangkan jarak antara Yesus dengan Musa itu 1.500 tahun. Belum lagi jarak Yesus dengan dengan Elia.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang sudah lama mati bisa ketemu Yesus di atas gunung? Emangnya Musa dan Yesus itu hidupnya sejaman? Coba. Oke, menurut pertanyaan bagaimana mungkin Musa itu bertemu dengan Yesus di padang gurun di gunung itu? Ya, Ada nubuat. di situ Ada Musa nubuat. dan Elia. Iya, ada nubuatnya. Musa akan turun menemui Yesus. Di mana? Di mana Elia yang pertama dulu Elia itu tidak mengalami Jarak antara Elia, Musa dan Yesus itu berapa ribu tahun dulu? Coba. 3 hari paman. Inilah. kalau jarak Elia dan Yesus ya itu berapa ribu tahun pasti lama lah. Saya Makanya kalau makan babi baca Bismillah kamu. Biar halal bagiku. Oke, saya jujur, saya tidak begitu menguasai hal itu. Coba kamu kalau kamu memang betul menguasai di mana? Datamu dari mana? Kalau gitu kan enak. Ini Pak Pendeta, tolong dong kasih tahu. Kok bisa gitu ya? Ya gitu. Maksudnya kita itu di sini ya begitu saling belajar gitu loh. Mana datamu? Kamu harus bayar Mana lah. datamu? Kamu bilang berapa tahun jaraknya? Kalau kamu Saya mau paham. saya belajar berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Iya, saya mau belajar sama Anda. Saya berguru sama Anda. Di mana datamu? Datanya jarak Musa dan Yesus di mana? Aduh. Mana datanya? Data Anda? Coba. Ya, kamu tahu nggak berapa ribu tahun? Saya ini mengakui loh. Saya ini mengakui bahwa memang saya kurang dalam segala hal saya memiliki kekurangan. Dan saya mengakui kalau saya memang tidak tahu saya tidak tahu. Saya tidak sok tahu. Artinya yang mau saya tanyakan itu bohong atau nyata? Iya, mana kamu bilang kamu itu tahu tentang jarak Musa dan Yesus? Mana? Saya kan jujur, saya ngomong jujur. Kamu mana datamu? Musa hidupnya di zaman Fir'aun. Iya, datamu berapa jaraknya? Musa hidup di zaman Fir'aun. Jaraknya berapa ribu tahun? 1.500 tahun. Oke. Dan di mana dalil? Di mana datamu itu? Coba. Sejarahnya di mana? Kamu buka Google biar kamu paham. Buka Google, ya. Iya. Buka Google. Artinya itu ada suatu kebohongan yang nyata, yang harus kamu tahu. Nah, sekarang saya ganti pertanyaan saya. Itu udah terlalu berat. Itu kalau kamu mau berita konkretnya, info yang konkret. Bro, kalau kamu bilang tidak tahu, bilang ngomong. Kamu jangan sok tahu ya. Saya tidak mungkin tahu kalau saya tidak cari jadi tahu. kita di sini ya mengadu pengetahuan. Kamu tunjukkan pengetahuanmu itu. Ini supaya Anda berdua ini memperebutkan apa sih? Jawabkan dalil-dalilmu. Jangan hanya kamu itu hanya bernarasi kosong. Oke? Ya terserah kamu. Tetapi ya udah saya voting dulu bentar. Enggak diam dulu berdua. Saya voting dulu. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Ya, siapakah yang Anda dukung? A. Yaduhu, B. Pendeta mula-mula. A. Yadu, B. Pendeta. Siapa yang Anda dukung? Silakan. Ya, enggak. Kita lihat dulu pendapatnya netizen. Saya enggak butuh dukungan, bro. Saya enggak butuh dukungan. Memang ada yang dukung lu. Memang ada yang dukung kamu. Ya, ya enggak. Saya enggak begitu. Saya hanya menyatakan kebenaran. Ya, mau orang menerima kebenaran itu tidak ya terserah mereka itu. Karena saya kalau saya menaruh prinsip hidup saya, nilai hidup saya kepada orang, ya berarti kehilanglah jati diri saya. Ya. Emang kamu punya jati diri? Ya, iya dong, jati diri kita tuh nggak punya jati diri orang yang Hah? kamu bukan kalau kamu begini bicara ya, jati diri, kamu apa itu jati bernilai diri? Bukan karena orang lain. Oke, you paham? Ya, apa itu jati diri? Jangan Anda meminta dukungan sama sekali. Karena ketika Anda meminta dukungan, Anda itu harga dirinya tidak ada.
You paham? Orang yang meminta dukungan itu tidak ada harga diri. Karena dia mempromosikan dirinya. Karena dia tidak laku. Tetapi orang yang memiliki harga diri. Orang yang memiliki harga diri. Yesus ada harga diri nggak? Dia Yesus ada itu- harga diri nggak? Coba. Ada nggak ide harga diri? Hmm? Oke, apa itu harga diri? Ya kamu kan dari tadi ngomong harga diri. Ya iya, Kak. Saya Kamu tanya. paham nggak apa itu harga diri? Yesus ada harga diri nggak? Iya, kamu paham nggak kamu harga diri? Harga diri itu apa? Apa harga diri itu? Kehormatan. Sekarang saya tanya. Apa itu kehormatan? Nah, Apa Yesus punya saya kira kehormatan? kamu paham apa yang saya maksud. Ternyata kamu nggak Ya, tahu apa apa itu harga harga diri? Apa harga diri? Prinsip-prinsip di dalam hidup itu apa saja? Coba jelaskan. Oke, ya. Apa? Kalau saya bilang, ya harga diri, nilai orang, nilai pribadi atau nilai jati diri kita itu, nilai hidup Oke, kita. di dalam Yesus ada Oke, berapa itu pribadi? yang disebut dengan Di dalam Ah? Yesus ada berapa pribadi? Yesus Ya, tidak dia punya itu jati dalam diri. Yesus tidak punya Kenapa? Karena dalam dirinya banyak Ya, di mana? pribadi. kalian Kalau ini dia yang punya tidak ada jati pribadi, diri, dia kalian punya itu jati meminta diri, dia dukungan. baru dikatakan punya kehormatan. Kalau punya kehormatan, Kalian itu, punyalah prinsip. kalian di sini meminta dukungan, kalian itu tidak ada harga diri, kalian artinya kalian murah. Harga Yesus diri meminta dukungan murah. nggak? Yesus minta dukungan nggak? Ya di mana dia minta dukungan? Eli lama sabatani waktu mau mati itu dia minta dukungan dari siapa? Eli sama Baktan, kamu arti nggak tahu nggak arti itu? Eli sama Baktani. Kamu tahu nggak Eli arti? lama sabatani itu dia minta dukungan siapa? Itu bukan Kalau dia meminta punya jati diri kenapa dukungan, dia minta bro. dukungan? Kalau meminta dukungan dia mengatakan, hei orang ikut aku, semua orang mengikut aku. Tidak. Dia Eli menyatakan lama sabatani itu kebenaran. artinya apa? Dia mengatakan, katakan ya, katakan tidak. Yesus begitu loh. Eli Tidak meminta lama dukungan. sabatani itu apa artinya? Jadi saya di sini melihat kalian itu harga diri kalian itu murah. Eli Mempromosikan. lama Artinya sabatani kalian itu dia harga memanggil dirinya siapa? rendah. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus memanggil Tuhannya. Paham kamu? Meminta Yesus dukungan. memanggil Enggak Tuhan. paham. Yesus minta tolong. ngomong sembarang aja Yesus sih. minta tolong. Yesus minta tolong. Eli lama sabatani Udah. tolong. Coba kamu belajar lagi lah. Kamu belajar lagi Lah, kali apa ini. artinya Eli lama sabatani itu artinya apa? Minta tolong. Nah, itu yang tahu. Itu bukan meminta dukungan, bro. Bukan kayak seperti kampanye. Minta Kamu ini tolong nggak dia? tadi, bro Handi, kayak kampanye. Jadi harga diri kalian Tuhan, apa bisa? nggak ada. Apabila bisa, Harga diri biarkan cawan kalian ini berlalu. penonton Artinya yang apa? Minta mendukung tolong. kalian. Yesus minta tolong di kayu salib. Pada siapa? Ya dulu ditanya apa artinya Eli itu. Ya Apa dulu. artinya? Coba. Oke. Masa Tuhan minta tolong? Kan? Coba. Oke. Biar orang-orang pada dengar, Yesus itu minta tolong waktu disalib. Eli lama sabatani itu apa artinya kalau bukan minta tolong? Minta tolong Oke, dia sama oke. Tuhan. Yesus, detik-detik dia mau mati minta tolong. Tolong. Katanya. Coba. Aduh. Ya aduh skatmat di sini, skatmat kau ya di sini. Enggak. Eloi. Ya, di situ ya. Eloi lama sabaktani yang artinya Allahku. Mengapa Tuhanku, engkau Tuhanku. Tuhanku. Tuh. Ya. Coba. Kenapa Tolong. itu artinya Tolong. El itu Itu yang dia katakan. El itu Elohim. Itulah El. Elohim Allah Tuhan. Ya, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan? Itu artinya. Kenapa? Di mana Yesus yang memikul dosa manusia. Saya kan menjelaskan dalil itu kan. Iya. Jelaskan. Iya, saya menjelaskan. Dengar. Iya. Jadi di ayat itu dia menjelaskan di mana Yesus yang memikul dosa manusia, di mana Allah yang maha suci, yang maha agung itu tidak ya
tercemar oleh dosa, maka dia ya ada terpisah ya, ada terpisahnya ya, di mana Yesus yang memikul dosa manusia itu ya, memikul dosa manusia. Kamu nggak malu apa di bawah ini 4.000 yang nonton kita, malu nggak kamu? Coba hati kecil Ya, kamu. malunya oke. Malu nggak? Malunya di mana? Malunya di mana? Mengapa engkau Malunya di mana? meninggalkan Letaknya di aku? mana? Yang meninggalkan itu siapa? Yang meninggalkan itu? Iya, Allah Bapa. Siapa yang meninggalkan Yesus? Allah Bapa. Ditinggalkan Yesus. Yang ditinggalkan itu adalah Tuhan meninggalkan Tuhan, Pak Pendeta. Pak Pendeta Tuhan meninggalkan Tuhan. Udah, yang lain aja lah, gantian lah, Bang Andi. Bang Andi aja ya. Saya dengar dulu. Saya menjelaskan ayat ini. Ah, kamu bebal. Kamu bukan level saya, kamu. Dari tadi Anda bernarasi nggak ada dalil-dalil sama sekali. Gimana bilang nggak ada level? Kamu aja nggak paham dalil itu. Ngajari sedikit Banjoma ini anak ini. Si Ado ini Banjoma. Masukin dulu sedikit. Oke, silakan Zuma. Siapapun di sini yang merasa mempelajari Alkitab, yang memiliki pengetahuan, silakan. Si Zuma pun silakan. Bis, mantap sekali lah saudara kita ini. Iya, silakan. Saya ingin bertanya satu hal yang sangat sederhana sih sebenarnya ya. Saya mau belajar sama Anda. Oh, mau belajar. Saya cuma silakan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa darah Yesus itu haram kemudian untuk diteteskan. Itu nggak boleh. Menurut firman Tuhan. Nggak boleh. 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah Yesus. Jadi menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci. Menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kemudian hal yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai simbol keselamatan oleh orang Kristen? Kenapa dan mengapa? Jawab. Saya rasa itu poin hukum yang ke-6 yang Anda maksud. Ya. Poin hukum yang ke-6, ya, jangan membunuh. Itu di dalam Keluaran 20. Nah, Anda mengatakan bahwa darah Yesus itu haram. Nah, sedangkan Yesus dibunuh. Nah, jawabannya itu ada di Yohanes 3 nomor 16. Ya. Nggak ada tentang pembunuhan di situ, nggak ada. Yohanes 3 itu bukan masalah pembunuhan. Yohanes 3 itu kemudian justru mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Percaya ucapan Yesus, Anda akan selamat. Apa itu jangan membunuh? Nah, Kristen justru keselamatan diperoleh dengan cara membunuh Yesus itu. Ini yang pertanyaan saya, jangan dibolak-balik ke sana kemari. Oke? Poin Yohanes 3 nomor 16 itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Dia menganugerahkan kemudian hambanya yang suci. Agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus berkata, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesus menjawab, jangan kamu membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Boleh nggak? Boleh nggak membunuh Yesus? Dia yang menyerahkan nyawanya. Boleh tidak membunuh Yesus? Iya, kalau dia menyerahkan ya mereka bisa membunuh. Boleh tidak? Itu kan keterangan penulis menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, menurut Yesus boleh nggak membunuh Yesus?
Ya menurut dia ya bisa karena dia yang berkehendak. Mana dalilnya pengakuan Yesus? Kalau Anda membaca Yohanes 8 nomor 40, Yesus justru bersumpah dan kemudian mengingkari, bahkan mengutuk orang-orang yang ingin membunuhnya dengan mengatakan pengikut setan. Di mana dalilnya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, di mana dalilnya itu? Yohanes 8. Membunuh itu di mana dalilnya adalah iblis? Yohanes 8:44. Oke, Yohanes 8. Oke, Yohanes 8. Yes. 44. Anda baca. Anda baca. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ini semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Ya, Dan sekarang pertanyaannya, Yesus mengatakan bahwa iblis itu adalah yang membunuh. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan sendiri tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yesus orang benar. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa hal yang dibenci, kenapa hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan justru dianggap sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Oke. Kenapa mesti harus melalui kematian? Ya. Apa? Itu pertanyaan Bang Juma. Ya, kenapa sesuatu yang dibenci, Iya, kenapa yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Kematian, ya, pembunuhan itu merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Ah, bagus. Itu hukumnya ke-6. Betul itu. Nah, terus kenapa Kristen menjadikan itu justru sesuatu yang dijadikan sebagai jalan keselamatan? Pembunuhan terhadap Yesus adalah simbol keselamatan untuk Kristen. Sementara Tuhannya tidak mau. Bahkan Yesus mengajarkan, Guru, ya Paman, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Jangan engkau membunuh. Oke. Saya jawab Bang Juma. Ya. Saya menjawab. Jadi Yesus, ya. Jadi Yesus ketika dia memberikan dirinya mati, ya. Itu Kok memberikan dirinya? Kok memberikan dirinya? Mengaruniakan. Kok mengaruniakan dirinya? Mana ada Tuhan mengaruniakan Yesus untuk dibunuh? Ini Anda sudah kerasukan 8 roh jahat ini. 3:16. Di situ tidak ada pemberitaan untuk dibunuh. Yang percaya kepada hambaku akan memperoleh hidup yang kekal. Silakan Anda baca. Silakan. Oke, saya baca. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan hambanya yang suci, anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu tahu nggak arti mengaruniakan? Mengaruniakan itu memberikan. Ya, memberikan, menghadiahkan. Menghadiahkan anaknya supaya diapain? Supaya dibunuh atau supaya dipercaya? Ya supaya dia dialami kematian karena untuk membayar dosa itu harus lewat kematian. Kalau tidak manusia yang dihukum. Loh. Baca dalilnya lengkap. Baca dalilnya lengkap. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mana di situ? Hidup. Mana di situ? Dianugerahkan untuk dibunuh itu mana dalilnya? Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, mengutus Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang percaya kemudian bahwa dia adalah utusan, maka dia akan selamat. Siapa mana dalilnya bahwa dia dibunuh? Mana dalilnya? Bahkan Tuhan tidak ingin Yesus itu dibunuh. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul atau betul?
Itu bukan kekejian sebenarnya. Karena Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Kalau tidak dengan kematian maka manusia. Dari mana akan ilmu mati Anda mengatakan dosa-dosanya. Yesus menyerahkan nyawanya? Hei, saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang berusaha membunuh Yesus adalah orang-orang yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Kenapa Anda mengatakan kemudian pembunuhan itu justru adalah suatu simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Sementara Yesus sendiri mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena di dalammu itu tidak ada firmanku. Iya. Iya, apa? Kenapa orang Ya, apanya kenapa? Yudas khususnya ya dan para prajurit Roma pada saat itu membunuh karena mereka tidak mengenal Tidak mengenal apa? Yesus itu. Tidak mengenal siapa sekarang Kristus. bukan itu permasalahan, bukan mengenal tidak mengenal, bukan itu. Bukan itu. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa kemudian pembunuhan yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh oteng? Kenapa? Karena lewat kematian. Karena kematian hanya disitulah ada keselamatan di mana satu orang berbuat Justru dosa. kematian Yesus itu hal dibenci. Hei, kawan, kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kok jadi keselamatan? Keselamatan dari setan. Oke. Siapa yang memberikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Siapa yang memberikan keselamatan? Siapa yang menjanjikan keselamatan dengan membunuh orang benar, orang suci kayak Yesus? Siapa? Loh, dia saya banyak tentang kematian. Dia saya Yesus. banyak. Kamu berbicara apa lagi nih? Kok jadinya ke Yesaya banyak? Ya, itu Tidak kan ada dalil, tidak ada dalil. Kematian Yesus. Di mana? Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Pembunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Kok Anda katakan kematian Yesus itu adalah suatu kebenaran? Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Jawab. Kenapa Yudas itu dirasuki oleh iblis? Apa hubungannya pertanyaan saya? Kematian Yesus itu hal yang dibenci Tuhan atau hal yang disukai oleh Tuhan? Jawab. Dia yang memberikan nyawanya. Ya, alamak. Begitu besar kasihnya karena dia Kembali lagi ke situ. Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai apa? Sebagai juru selamat, penebus dosa. Juru selamat. Terus kenapa dijadikan korban? Dijadikan tumbal sebagai orang terkutuk. Kenapa? Karena manusia. Karena dengan satu manusia jatuh dalam dosa, dengan juga satu manusia menebus manusia. Manusia yang tidak berdosa itu Maria, karena dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus itu berdosa, ambil keldainya orang. Dia tidak berdosa. Hei, memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Hei, Bung, berbohong di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga melainkan aku. Bohong, dusta. Berdosa dia itu. Kalau Anda mengatakan itu bahwa dia harus jadi korban, ada orang suci. Kalau orang suci justru nggak boleh dibunuh. Tadi saya sudah mengatakan samamu, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menumpahkan darah Yesus itu hal yang disuka oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Kalau Yesus yang memberikan, itu karena begitu besar kasihnya. Di mana Yesus memberikan Ayu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena
Karena Dalilmu di mana itu? Dalilmu di mana? Dalilmu di mana? Saya lihat. Iya, dalilmu di mana? Iya. Enggak, saya kalau saya memahami Anda itu hanya memotong kata-kata yang mendukung pernyataanmu. Jadi kita harus melihat. Loh. Pertanyaan sederhana saya, kamu tidak jawab ini yang keempat kalinya. Pembunuhan Ya, dalilmu terhadap di mana Yesus. tadi itu Ini yang saya kamu ulang. Ini omongkan yang keempat. Ini terakhir. yang keempat. Pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai oleh Tuhan. Kalau dia yang memberikan nyawanya, bukan suatu hal Saya yang tidak benci. tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pembunuhan terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci atau itu hal yang disukai oleh Tuhan? Sesama manusia itu tidak boleh berhak membunuh karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, pembunuhan yang terjadi terhadap Iya. Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai Tuhan? Ini yang kelima kalinya loh. Iya, saya paham pertanyaanmu. Dibenci Saya atau disukai paham. oleh Tuhan? Kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Oke. Berarti kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan, kenapa hal yang dibenci Tuhan justru dijadikan sebagai alasan Kristen untuk masuk ke dalam surga? Ayo, jawab. Karena tanpa kematian Yesus, Loh, maka kematian manusia itu adalah hal yang dalam dibenci, dosa-dosanya. Cak Ayu. Kematian Iya. itu adalah hal yang dibenci. Kenapa kemudian dijadikan sebagai alat untuk nebus dosa? Ini Kenapa apa disebut sebagai alat penebus dosa? Karena kalau tidak ada kematian Yesus, maka manusia itu mati akan dosanya. Berarti hal yang Itu. dibenci Tuhan ini, hal yang dibenci bermanfaat bagi Kristen, begitu? Berarti Ketika Kristen tidak ada dengan iblis ini kematian. bedanya apa coba? Hah? Bedanya Dengar iblis dulu, dengan dengar. Kristen ini apa? Hal yang dibenci oleh Tuhan justru bermanfaat bagi Anda. Itu maksudnya apa? Ayo. Justru apa? Gini. Justru kematian Yesus yang memberikan keselamatan kepada Alamak. manusia karena Alamak. manusia itu udah mati. Hei, kematian Yesus itu adalah hal Dosa-dosanya. yang dibenci. Kok jadi menyelamatkan kalian? Kematian Yesus. Eh. Kematian Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bukankah dengar. Mendamaikan dia itu adalah Pembunuhan mendamaikan terhadap manusia dengan- Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus ini menghapuskan dosa atau melahirkan dosa? menghapuskan dosa lah. Oh, berarti pembunuhan ini hal yang disukai Tuhan. Sesuatu karena manusia itu udah mati karena dosanya kan. Apa ini? Oleh karena Apa itu, ini? Apa ini? Karena Apa ini? kasihnya, dia tidak Kematian mau, Yesus, dia kematian tidak mau Yesus manusia itu, mati kematian dalam Yesus dosanya. itu, Maka dia menempuh kematian jalur Yesus, itu. kematian Yesus ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kebaikan? Yang mendatangkan kebaikan, menghapus dosa. Oh, Iya. jadi jelas. membunuh orang benar itu menghapuskan dosa. Karena dia memberikan dirinya. Nah, Memberikan lalu nyawanya. kenapa Yesus mengatakan jangan engkau membunuh? Kalau mau Karena selamat ke manusia surga tidak jangan berhak. membunuh. Harusnya ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Harusnya Yesus menjawab, bunuhlah aku. Betul? Betul? Karena manusia tidak berhak Bunuhlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya sepuas manusia dilarang. hatimu. Atau bila kau perlu, saliblah aku. Mati pun rela, asal Kristen selamat. Gitu maksudnya.
Bukankah pembunuhan paham terhadap nggak? Yesus itu hal yang dibenci? Dibenci oleh siapa? Bukan oleh negara, tapi pencipta langit dan bumi ini yang membenci pembunuhan itu terjadi terhadap orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Lalu Kristen muncul dari barat mengatakan hal yang dibenci oleh Tuhan itu adalah keselamatan bagi karisteng, pemakan babi. Kok bisa kayak Oke. gitu, Bang? Saya mau jelaskan dulu ini, Mbak. Yang pertama, manusia itu dilarang membunuh karena manusia itu tidak berhak atas nyawa. sesama Dilarang manusia. membunuh. Nah, sekarang Iya, kalau itu dia pertama melakukan kali. pembunuhan berdosa atau menghapus dosa? Ketika dia melakukan pembunuhan terhadap Yesus, karena itu adalah kehendaknya Yesus, Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan dirinya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 itu jelas. Tuhan Dia yang memberikan memberikan nyawanya. hambanya Yesus untuk dipercayai sebagai utusan, bukan untuk dibunuh. Cak Ayu, alamak. Apa? Dia Yesus datang ke muka bumi ini untuk dipercayai sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, Ya. bukan sebagai Ya, tumbal itu yang semua. mati di atas tiang salib. Kalau itu kan pemahamannya Bang Gema dan teman-teman. Lalu di kenapa sini. Yesus keberatan ketika dia hendak dibunuh? Keberatannya di mana coba? Di mana? Mengapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Dalilmu di mana? Itu berapa? Yohanes 8 nomor 77. 37 Cak Ayu. 8. 8:77. 37 alamak. Ini 30. pernah belajar. Saya baca ya. Ya. Aku Jangan tahu dibaca bahwa aja, kamu dijilat adalah juga Bang, keturunan biar Abraham. paham. Tetapi Gimana? kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tetap di kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakku. Dari bapakmu. Bapa. Bapakmu itu siapa? Mana dia? Bapakmu siapa? Ya Bapak di dalam surga lah. Salah, pantas aja kamu error dari tadi. Orang yang Apa yang mau kamu membunuh Yesus, dengar. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah hamba setan. Alamak. Itu karena di dalam diri mereka tidak ada firman, betul. Iya, makanya berarti yang membunuh Yesus adalah anak-anak Iya, karena mereka tidak mengenal anak-anak Tuhan. setan atau bukan? Ya, anak setan. Anak setan. Ketika anak setan menghadiahkan pembunuhan di atas tiang salib, siapa yang menerima hadiah dari anak-anak setan? Islam atau Kristen? Karena mereka itu Jangan udah karena, bukan ke situ. Pertanyaan saya, hadiah dari anak-anak setan ini diterima oleh Kristen atau Islam? Dari mana kamu mengatakan dihadiahkan? Loh, yang melakukan mana? pembunuhan, Dari mana? yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu anak-anak setan, dan kamu sudah mengiyakan Kamu itu. mengatakan menghadiahkan di mana dalilnya? Sekarang yang menerima penyaliban di atas tiang salib itu siapa? Kristen atau Islam?